lanjut ya. Sorry terputus tadi. Jadi eh, nah ini adalah penamaan batuan ya, mungkin berdasarkan ukuran dari si fragmennya ya, atau classnya. Jadi yang pertama itu ada gravel ya. Untuk size-nya itu bigger than 2 mili ya. Jadi lebih besar dari ukuran pasir. Nah, untuk nama batuannya itu kita kenal dengan konglomerat ataupun breksi ya. Jadi kalau konglomerat jika fragmennya ini membundar ya. Tapi kalau fragmennya menyudut kita kenal dengan breksi. Lalu untuk fragmen atau ya fragmennya atau kelasnya ini ukurannya pasir ya. Itu range-nya itu 2 sampai 1/16 kita kenal dengan batuannya adalah batu pasir. Lalu untuk fragmennya ukuran silt, mud, dan clay ya, maka ukurannya sangat halus ya, kecil dari pasir biasanya 1/16, lebih kecil dari 1/16. Nah batuannya ini kita kenal dengan shell ataupun clay ataupun mudstone ya. Itu next. Nah ini gambarannya tadi ya. Jadi kalau ukurannya memang boot fragmennya ini lebih dari 2 mili ya, dapatnya seperti ini. Lalu dia mengalami litifikasi. Apabila fragmennya ini membundar, kita kenal dengan batuannya konglomerat. Lalu kalau fragmennya ukurannya pasir ya, endapan sedimennya seperti ini ya, lalu dia mengalami litifikasi, maka menjadi batuan seperti ini ya, terbentuk ada laminasi. Nah ini adalah batuan yang kita kenal dengan batu pasir ya. Sedangkan ini sama ya ukurannya sebenarnya, cuman untuk shell ini dia strukturnya itu menyerupi ya. Sedangkan shell kalau shell ini memang beda ukuran ya. Kalau shell ini antara 1/16 sampai 1/256 ya. Kalau clay dia ukurannya lebih kecil dari 2/56. Batuannya kita kenal dengan silt dan siltstone ya. Lalu selanjutnya tekstur selanjutnya ya adalah derajat pemilahan atau sortasi atau sorting ya. Sorting ini adalah degree of similarity of particle size ya, jadi tingkat keseragaman ukuran besar butir ya. Kalau di buku lapangan tuh memang ada 3 sebenarnya, ada seragam, tidak seragam, sedang, dan tidak seragam mungkin ya. Nah ini ada very sorted, poorly sorted, moderately sorted, well sorted, dan very well sorted. Jadi kalau very well pasti ukurannya sangat bagus ya. Kalau well sorted hampir seragam lah ya, namun ada beberapa yang tidak seragam. Kalau moderately ada beberapa dia seragam, namun ada partikel yang besar namun juga masih seragam ukuran partikelnya. Seperti inilah gambarannya kira-kira ya. Kalau poor sorted memang fragmennya lebih beragam ya, ada mulai dari besar sampai kecil. Nah kalau yang very poor sorted semua fragmen mungkin ada ya, mulai dari yang halus ya, dari masa dasarnya, dari clay sampai ke ukuran bongkar mungkin ada. Jadi bisa dikatakan very poor sorted, sangat jelek, sortasinya sangat jelek. Nah untuk sortasi ini memang biasanya tergantung dari jarak juga ya. Jadi semakin jauh butiran biasanya semakin tersortasi dengan baik ya, atau seragam, seperti contohnya yang ada di pantai mungkin ya. Lalu juga dipengaruhi mungkin arus ya, jadi semakin kencang arus biasanya mungkin yang tersisa adalah fragmen-fragmen besar ya. Fragmen yang kecil bakalan terusir menjauh dari sumber mungkin ya. Lalu ini adalah hubungan sortasi dengan derajat pembundaran ya. Jadi juga ada pengaruhnya terhadap derajat pembundarannya. Semakin jauh jarak dari sumber ya, maka akan membentuk fragmen-fragmen yang semakin membundar ya, otomatis juga fragmennya juga akan semakin seragam. Tapi kalau dia semakin dekat dengan sumber ya, dia fragmennya ini akan semakin runcing ya, karena belum terlalu jauh mengalami transportasi ya. Nah biasanya untuk transportasi yang menyeret ya, atau creeping ya kita kenal, itu biasanya akan membentuk bentukan fragmen yang pipih ya. Tapi kalau untuk rolling itu biasanya, atau menggelinding biasanya akan menghasilkan fragmen yang seperti ini ya.
dan apabila dia meloncat-loncat dia akan, atau saltasi ya, akan menghasilkan fragmen yang menyudut seperti itu ya. Nah ini contoh dari well sorted tadi ya, untuk yang foto jelasnya ya. Tadi kan cuma analogi ya. Nah ini adalah poorly sorted. Sebenarnya nggak poorly, ini mungkin moderate ya, karena ukurannya hampir seragam, sedang ya. Oke, maaf ya tadi ada azan. Ini untuk derajat pembenaran ya, atau roundness ya kita kenal. Jadi roundness ini adalah degree of roundness ya, derajat pembenaran, tingkat kelengkungan dari setiap tepi fragmen atau butirannya. Jadi untuk derajat pembenaran ini dia terbagi tiga ya, ada angular yang menyudut, intermediate itu mungkin sedang ya, lalu rounded ya atau membundar. Nah ini bentukannya ya, jadi untuk yang angular atau menyudut ini si tepinya ini tajam ya, lalu intermediate ini ada bagian yang tajam, ada bagian yang membundar. Lalu untuk yang rounded ini atau membundar nih, memang tepinya hampir membulat ya, ataupun kalau dia panjang tepinya itu tidak tajam lah intinya ya. Nah ini adalah contoh dari butiran pasir ya, bukan pasir ya, yang sebelah kanan ini adalah rounded, yang sebelah kiri adalah angular ya, atau menyudut. Nah ini adalah contoh mungkin fotografi ya dari batu pasir kuarsa di atas ya, batu pasir kuarsa ya, dimana dia terpilah dengan baik ya, atau well sorted, dan derajat pembundarannya ini well rounded ya, jadi membundar dengan baik. Nah untuk selanjutnya ini adalah kemas ya, atau fabrik. Jadi kemas ini adalah sifat hubungan antar butir ya, dimana kesatuannya di dalam satu massa dasar atau di antara semennya ya. Jadi kemas ini ada dua, kemas terbuka dan kemas tertutup ya. Apabila butirannya tidak saling bersentuhan, kita sebut dia sebagai kemas terbuka ya, dimana grainnya ini disupport oleh lumpur ya, atau kita kenal, atau massa dasar ya. Nah ini yang kita kenal dengan mud supported ya. Tapi ini kalau yang ini ada kemas tertutup ya, apabila butirannya saling bersentuhan. Nah dimana antara fragmennya ini memang saling bersentuhan ya. Nah ini kita kenal dengan grain supported ya. Jadi disupport oleh antar fragmennya atau antar partikelnya ya. Lalu porositas dan permeabilitas. Porositas ini adalah perbandingan dari jumlah volume rongga dan volume keseluruhan ya, atau volume pori dibagi dengan volume total batuannya, Vp dibagi Vb. Nah untuk porositas ini dia dipakai istilah kualitatif, juga ada istilah kuantitatifnya ya. Untuk kualitatif dia ada poor, sangat baik, very good, lalu baik, ada baik, sedang, sampai buruk ya. Ini poor ini porositas maksudnya, porositas yang sangat baik ya, atau kita kenal very good, baik, lalu sedang atau fair, buruk atau poor ya. Jadi ada 4. Lalu untuk permeabilitas adalah kemampuan batuan untuk meloloskan fluida ya. Nah biasanya istilah yang digunakan itu secara kualitatif ada baik ya, ada ataupun buruk ya, ataupun sedang atau fair ya. Sebenarnya ada banyak ya, di bawah poor ini masih ada tight ya, sangat kecil. Oke. Nah biasanya untuk satuan porositas nih dia biasanya persen ya. Nah kalau bisa juga dia tanpa satuan ya, atau fraksi ya. Lalu untuk permeabilitas dia satuannya itu adalah darcy ya, namun biasanya ukurannya adalah milidarcy. Nah kekompakan adalah merupakan tingkat kekerasan dari batuannya. Nah istilah yang digunakan biasanya sangat kompak, sedang, sampai dengan buruk ya, gampang diremas ya kalau buruk. Lalu untuk fragmen atau class ya adalah merupakan butiran penyusun batuan yang berukuran lebih besar dari metrik ya. Metrik itu mungkin
Kalau